pada saat logout itu dan login out lagi, itu sebenarnya makan kuota. Jadi dia tarikannya lebih banyak lagi tuh istilahnya. Per 30 menit kita ngabisin 1 MB misalnya. Tapi loginnya itu udah ngabisin 5 MB. Bayangin kalau misalnya kalian login logout terus. Oke, siapa bagi kalian yang suka main game online? Jujur gue juga suka main game online. Sebelum ngedit, setelah ngedit, pagi-pagi bangun tidur, kadang juga ngapain, gue pasti main game online terus. Apa yang gue mainin? PUBG. Tapi terkadang tuh rasanya, misalnya gue beli kuota tanggal 2 1 giga, tanggal 5 udah 0 kuotanya. Waduh, gue pengen gitu rasanya main game online tapi kuotanya hemat. Akhirnya gue tahu caranya. Gue udah ngerangkum dari beberapa website, gue dapet 7 lagi kayak di video sebelumnya tuh kan. 7. Jadi langsung kita mulai aja ke poin pertama. Let's go. Gue udah mengaplikasikan 7 cara ini dan alhamdulillah bekerja. Yang biasanya mungkin 1 giga itu bisa habis 5 hari untuk game online doang misalnya nih ya, sekarang bisa nyampe kayak 10 hari gitu. Jadi lebih awet gitu. So gimana biar kalian bisa kayak gue juga? Tonton sampai akhir, jangan di skip. Kita langsung masuk aja deh ke yang pertama yaitu matiin notifikasi dari aplikasi lain. Pasti rata-rata sebel nih, misalnya kita lagi main Mobile Legends taruhlah, yuk serang mid serang, yuk serang knock. Bukan, salah. Tiba-tiba ada WA masuk. Waduh, pertama sinyal jadi ngelak, kedua lo jadi nggak fokus, ketiga lo bakal kesel, dan keempat ternyata pada saat itu kuota kalian itu nggak fokus pada satu game itu, tentu bakal jadi ngelak dan juga internet nggak stabil. Karena internet nggak stabil, jadi dia kuota internet akan lebih cepat habisnya gitu, paham kan? Jadi kalau bisa ketika kalian misalnya pengen main Mobile Legends, matiin semua notifikasi dari aplikasi lain, misalnya WhatsApp, Instagram atau Telegram atau Facebook, maksudnya ya itu dan lain-lain, pokoknya matiin. Nanti setelah itu kalian hidupin lagi. Kalian bisa masuk aja ke setelan, habis notifikasi, kemudian matikan seluruh notifikasi atau matiin satu notifikasi yang kalian pilih. Itu kan banyak tuh. Tapi kalau saran gua, kalian tinggal pakai aplikasi aja. Tahu gua dulu tuh ada aplikasi namanya Nox Player ya. Gua sekarang nggak tahu bener karena gua sekarang main game di PC. Kalau nggak salah namanya tuh Nox ya, Nox dan Nox apa-apa gitu. Pokoknya kalian cari aja, ada aplikasinya. Kalian cari aja di Google atau di Play Store, aplikasi untuk mati notifikasi. Jadi notifikasi dari WA, dari Instagram, semuanya itu bakal mati kecuali game yang sedang kalian mainin. Jadi kalian mau main Mobile Legends dengan internet yang stabil dan kuota kalian akan terfokuskan dan stabil kuota kalian tuh. Logikanya gini men, misalnya kalian lagi main ya, kuota kalian lagi stabilnya ke Mobile Legends. Tiba-tiba ada notifikasi masuk, bah, jadi internetnya nggak stabil. Tambah lagi misalnya ada beberapa HP kalian yang jadinya makin ngelak gitu bro. Coba untuk download aplikasi itu, gue lupa. Tapi kalau misalnya nggak mau downloadan segala, kan bisa pakai cara tadi settingan, kan bisa ngulik sendiri. Udah gede, gue tau kalian semua pinter, mantap. Cara kedua yaitu pakai aplikasi data manager. Ya ini memang kalian harus download, tapi ya saran gue kalian download aja gitu. Toh ini bakal berfungsi. Apa sih fungsinya? Jadi fungsi dari aplikasi ini adalah membatasi internet kalian di aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya nih, kalian sebenarnya main game online itu cuma habis 200 MB per hari misalnya, tapi kalian habis kuota 500 MB per hari untuk di Instagram. Waduh, kalau misalnya begitu kalian beli kuota 1 giga kepake 500 MB untuk Instagram, terus main game online cuma 2 hari doang, kelar udah habis kuotanya. Nah makanya saran gue pakai aplikasi data manager. Jadi misalnya Instagram hanya boleh pakai 200 MB, game online boleh pakai 300 MB, WA boleh pakai 200 MB, tapi nggak mungkin juga WA pakai sampai ke sebanyak itu. YouTube 200 MB. Jadi lebih terorganisasi, dan yang tadinya kuota kalian boros dengan aplikasi YouTube dan game online, kalian bisa pakai lebih banyak lagi dengan dibagi-bagi ke YouTube, ke Instagram, ke Telegram, ke segala macem, ke game online misalnya Mobile Legends, PUBG, Free Fire segala macem. Jadi ya itu saran gue, download aja sih. Cuman kalau misalnya nggak mau download, kalian bisa pakai cara ketiga. Cara ketiga, wifi gratisan. Waduh, gile. Lu bayangin bro, tiap hari lo nonton YouTube seenak jidat lo scroll pada bing scroll di Instagram seenak jidat lo. Abis itu lo main game dari pagi sampai sore seenak jidat lo. Gimana caranya? Jadi ada 2 cara untuk pakai wifi gratisan. Pertama cara bersih, dan kedua cara kotor. Cara bersihnya adalah kalian bisa ke tempat-tempat tertentu yang memang menyediakan free wifi. Misalnya ke kafe atau ke tempat minuman atau ke Taiti kan sekarang udah zaman sekarang udah banyak yang elit-elit kan, entah taman kota, entah di kampus biasanya banyak. Kalian tinggal ke sana dan tinggal minta password wifi-nya. Tapi biar lebih sopan sih kalian belilah minuman satu, entah Taitinya kan gocengan tuh 10 ribuan. Kalian beli satu dengan 5 ribu, bayangin boy, dengan 5 ribu lo bisa sepuasnya. Udah seenak jidat lo dah. Mau nonton YouTube, mau nonton Instagram, mau nonton Google ditonton. Itu cara bersihnya. Cara kotor, gue nggak menyarankan sih, cuman ya ini memang cara yang udah banyak di YouTube, jadi gue nggak bisa menutup cara ini. Jadi cara ini adalah kalian bobol wifi orang. Coba deh sekarang, setelah nonton video ini sampai akhir, kalian coba hidupin wifi kalian dan kalian lihat ada berapa hotspot yang hidup. Pilih salah satu hotspot yang paling kuat sinyalnya. Kemudian kalian ikutin cara di YouTube. Kemudian kalian searching dulu di YouTube gimana
cara membobol itu tutorial udah banyak banget. Kalau gue buat juga ya buat apa gitu, karena udah banyak banget. Kalian tinggal nonton aja di channel orang, kita berbagi views gitu. Setelah kalian tahu, kalian bobol dan kalian bisa lebih enak gitu. Kalau cara yang pertama kan kalian harus pergi kemana-mana, tapi ini kalian bisa stay di rumah kalian, pakai wifi tetangga, atau lebih baiknya sih kalian minta sama tetangga. Cara keempat, hentikan fitur update data game. Kalian pasti udah tahu nih, misalnya di Free Fire, di Mobile Legends, di PUBG, itu pasti semuanya kadang tuh di pojok kanan ada atas gitu, dia tuh ada lambang update gitu kan, entah update, entah download data. Kan misalnya kalau misalnya sering main Free Fire, sering misalnya bajunya nggak bisa dipakai karena harus download data dulu, itu pasti makan kuota, bener nggak? Jadi gua saranin biar internet kalian fokus dan tetap stabil seperti yang gue udah bilang tadi, pada saat bermain lebih baik update-nya tuh dimatiin dulu atau dihentikan gitu deh pokoknya bro. Misalnya nanti kalian ada kawan kalian nih, bro minta wifi dong, ketika udah dikasih kalian baru update data dalam. Jadi kita download data dalamnya memakai kuota temen, jadi kita menghemat gitu loh. Main game online pakai kuota kita, tapi download data dalamnya pakai kuota temen. Cara kelima, main game di tempat yang banyak sinyal. Ini balik lagi ke stabilan sinyal. Jadi ketika sinyal kita stabil, maka yang kuota yang digunakan akan lebih baik dan juga akan lebih irit gitu. Tapi ketika sinyal kita nggak stabil, maka internet kita bakal ngaco dan bakal memakan lebih banyak kuota. Nah, bagaimana caranya kita tahu di mana tempat yang paling bagus sinyalnya? Kalian bisa download aja aplikasi penguat sinyal, udah banyak ya di Play Store, tinggal download tadi salah satunya. Terus kalian ke tiap-tiap tempat misalnya yang menurut kalian bagus nih. Wah, di sini kalian coba itu. Bagus nggak sinyalnya? Wah, jelek, pindah tempat lain. Sampai akhirnya ada tempat yang terbaik. Kalau jelek semua, bobol wifi tetangga. Cara keenam, awasi konsumsi data. Kita sering bodoh-bodoh amat ya. Wah, gue udah punya kuota 4 GB nih, main YouTube, nonton YouTube maksudnya, main Mobile Legends, main PUBG, main Free Fire, scroll Instagram, ya seenak otak jidat kita aja. Otak apa jidat nih? Tanpa kita sadari berapa sih kuota yang kita pakai dalam seharinya, berapa sih data yang kita udah pakai di aplikasi ini. Nah, itu jadi harus kita awasin terus. Wah, tiba-tiba di hari pertama setelah beli, kuota kita habis 1 GB, sisa 3 GB lagi. Waduh, boros bener pak. Makanya kita harus memanage. Dengan cara apa? Bisa kalian kira-kira, dan saran gue pakai aplikasi tadi, aplikasi data manager. That's it. Cara ketujuh, main game online di saat HP lo sedang sehat. Maksudnya sedang sehat nih, sinyalnya bagi bagus gitu. Kita balik lagi ke sinyal, karena sinyal mempengaruhi stabilitas, dan stabilitas mempengaruhi keluarnya data internet. Misalnya, waduh, udah pingnya sering merah nih, atau sering ngelak-ngelak, waduh itu mending kalian stop dulu, pergi ke tempat lain, atau tunggu nanti beberapa jam lagi atau beberapa menit lagi. Kan kita sering nih, misalnya lagi main, tiba-tiba logout gara-gara sinyalnya ngawur gitu kan. Waduh, udah logout. Nah, pada saat logout itu dan login out lagi, itu sebenarnya makan kuota. Jadi dia tarikannya lebih banyak lagi tuh istilahnya. Misalnya pada saat kita main, kita cuma ngabisin 1 MB misalnya per 30 menit misalnya. Ini misalnya per 30 menit kita ngabisin 1 MB misalnya. Tapi loginnya itu udah ngabisin 5 MB. Bayangin kalau misalnya kalian login logout terus dalam waktu yang singkat, kalian login dan logout udah habisin berapa MB gitu bro. Jadi sayang banget gitu kan. Mending tunggu kualitas internetnya stabil dan bermain game dengan mantap. Jos. Oke, jadi cukup itu aja. Silahkan share video ini ke teman-teman. Tadi muncul ceritanya. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian yang suka main game juga. Mari bantu mereka biar mereka main gamenya jago, biar bisa main mabar sama kalian, biar nggak ada bocah di antara kita gitu kan. Silahkan di share video ini, jangan lupa di like juga dan di subscribe. Saya Muhammad Fikri Al Fajri pamit. Jangan lupa ngedit. Aduh.